Bermula pada bulan Desember 2022, seorang guru biologi yang juga mantan pasukan khusus militer yaitu Dane Forrester tengah menantikan kabar mengenai kemungkinan ia mendapatkan pekerjaan di pusat penelitian bergengsi sambil menyaksikan pertandingan sepak bola ajang Piala Dunia. Dan kemudian ia mendapatkan kabar bahwa ia gagal mendapatkan kesempatan itu. Saat itu ia kemudian ditenangkan oleh sang istri yaitu Amy dan putrinya Murray. Akhirnya mereka kembali menyaksikan pertandingan sepak bola. Dan tanpa diduga ada peristiwa luar biasa di layar televisi mereka. Terdapat pasukan militer dari tahun 2051 tiba-tiba muncul melalui sebuah portal di tengah-tengah pertandingan sepak bola. Mereka membawa sebuah kabar mengejutkan bahwa umat manusia diambang kepunahan karena perang dengan makhluk luar angkasa yang ganas yaitu White Spike diprediksi akan tiba pada November 2048. Sejak itu, sebagai misi menghentikan hal ini, para anggota militer di seluruh dunia dikirim ke masa depan melalui perangkat yang disebut Jumpling. Suasana di dunia pun mencekam akibat hal ini. Dan pun kembali pada aktivitas hariannya yaitu mengajar. Suasana kelas nampak tidak kondusif, hingga Dan pun menanyakan apa hal yang membuat mereka menjadi tertarik. Dan salah satu dari muridnya, Martin, mengangkat tangan. Ia sangat antusias terhadap gunung vulkanik, dan hal ini nantinya akan ada kaitannya dengan sebuah misi pada film ini. Tak lama kemudian, Dan pun mendapatkan telepon untuk menjadi salah satu kandidat rekrutan yang akan dikirim ke masa depan. Ia menerima tawaran tersebut dan menjalani pemeriksaan untuk segera dikirim ke masa depan. Saat pemeriksaan berlangsung, ia terdeteksi akan mati dalam kurun 7 tahun mendatang dan menyimpulkan bahwa mereka yang direkrut memiliki takdir kematian sebelum perang di masa depan akan terjadi. Dan dipasangi sebuah alat di tangannya untuk ke masa depan. Akhirnya, Dan memberitahukan istrinya jika dirinya terpilih dikirim ke masa depan. Istrinya meminta agar ia tidak pergi dan melarikan diri saja. Dan kemudian menemui ayahnya untuk meminta bantuan melepaskan sebuah alat yang ditanamkan di tangannya. Di tengah pembicaraan, mereka malah bertengkar karena dahulu sang ayah meninggalkan dia dan ibunya. Keributan tersebut membuat Dan pergi dan alatnya pun belum sempat terlepas dari tangannya. Sampai di rumah, Dan memberitahu istrinya bahwa ia memutuskan untuk tetap pergi berperang. Dan mencoba untuk menenangkan istrinya dan hanya akan pergi selama 7 hari dan pasti akan kembali dengan selamat. Dan juga memberitahukan perihal ini ke anaknya Murray. Mendengar hal itu, Murray sedih dan khawatir terhadap kondisi ayahnya. Kemudian, orang-orang yang terpilih untuk berperang segera mendatangi pangkalan militer untuk berkumpul dan mendapatkan arahan. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil yang belum pernah bertempur. Petugas memberikan arahan bahwa kelemahan makhluk ini adalah pada perut dan lehernya. Dan mereka memberikan penjelasan bahwa setelah melewati waktu 7 hari, jika mereka masih hidup dimanapun berada, maka mereka akan kembali secara otomatis. Pada misi ini, Dan satu tim dengan Charlie dan Dorian, bahkan Dorian sudah pergi 3 kali ke medan tempur. Ketika para wajib militer sedang menunggu waktu keberangkatan, tiba-tiba alarm berbunyi tanda mereka akan segera dikirim ke medan perang. Komandan berkata jika pusat penelitian sedang diserang. Semua pasukan pun berkumpul di area Jumpling untuk bersiap ke masa depan. Namun sayangnya beberapa dari mereka ada yang tidak selamat karena secara tidak sengaja sampai di masa depan dijatuhkan tinggi di atas kota. Sesampai di masa depan, Dan mendapatkan sambungan komunikasi dari komandan lapangan Kolonel Forrester. Ia memerintahkan wajib militer untuk menyelamatkan personel lab terdekat sebelum area disterilkan menggunakan bom. Dan yang lain perlahan bergerak dan mulai membagi tugas ke teman-temannya. Dengan berhati-hati, mereka mulai menuju ke lokasi yang diperintahkan. Begitu sampai di lab, keadaan di sana sudah hancur berantakan, percikan darah tersebar di mana-mana. Di sana juga ada cakar alien yang sudah mati dan ini diambil oleh Dorian sebagai souvenir untuk pulang. Yang lain merasa khawatir. Gak lama mereka menemukan kalau semua personil lab sudah meninggal dan tidak ada yang selamat satupun.
Komandan meminta mereka untuk mengambil seluruh data penelitian dan juga serum berwarna biru dari sana. Dengan cepat mereka pun bergerak. Di tempat lain, pesawat penghancur pun lepas landas untuk menjalankan misinya. Setelah mendapatkan semua hal yang diminta, mereka segera pergi dari sana dengan menuruni tangga secara perlahan. Tiba-tiba, alien mengetahui keberadaan mereka lalu menyerang dengan beringas dan pertempuran pun terjadi. Satu persatu prajurit mati. Alien itu punya kulit yang kuat yang tak mudah ditembus oleh peluru. Kelemahan mereka ada pada leher dan perutnya. Pasukan lain pun berusaha membantu mereka dan alien pun masih mengejar di belakang. Mereka juga berpacu dengan waktu karena sebentar lagi pesawat tempur akan meratakan tempat tersebut dengan bom. Dan teman-teman benar-benar terjepit dan berusaha keluar dari sana secepat mungkin. Teman mereka yang sudah tidak bisa bergerak berusaha menahan dan mengorbankan dirinya. Ketika sadar, para penyintas sudah berada di perkemahan militer di Republik Dominika. Dan sudah berada di ruang perawatan. Ia memastikan kalau temannya Charlie selamat. Kemudian mereka berdua segera menemui Dorian. Dorian menceritakan kalau dirinya akan mati dalam 6 bulan ke depan dikarenakan penyakit kanker yang dideritanya. Itu sebabnya dia rela dikirim untuk berperang ketiga kalinya karena Dorian ingin mati dengan caranya sendiri. Tidak lama kemudian, komandan di sana ingin berbicara dengan Dan. Komandan ini ternyata adalah putrinya sendiri yang sudah dewasa, Murray Forrester. Murray menjelaskan kalau dirinya berhasil menjadi ilmuwan. Ia menceritakan dalam beberapa minggu ke depan manusia akan benar-benar musnah dari bumi dan Murray membawa ayahnya ke masa depan untuk menghabiskan waktu bersama. Dan pada misi ini, tugas mereka adalah menangkap si betina untuk diteliti dengan harapan bisa mendapatkan racun untuk membunuh semua aliens di bumi. Dalam perjalanan di helikopter, Murray menjelaskan suatu hari nanti alien akan tiba-tiba berada di bumi tanpa terdeteksi oleh radar ataupun satelit. Rusia adalah negara pertama yang diserang, dan dalam 3 tahun pun alien menyerang semua tempat yang ada seperti Asia, Eropa, Afrika, dan lain-lain. Dan juga bertanya kepada Murray tentang kematiannya dalam 7 tahun ke depan, tapi Murray enggan untuk menjelaskannya. Akhirnya mereka tiba di sarang si betina. Para prajurit sekuat tenaga mencoba menangkapnya, namun betina itu sangatlah kuat dan mengamuk. Murray berusaha membantu, tapi mereka semua bukanlah tandingan dari alien ini. Para jantan dengan cepat berdatangan. Dan pun turun tangan membantu mereka. Setelah berusaha keras, betina tersebut berhasil ditangkap dan segera dibawa pergi dari sana. Dan Murray pun melarikan diri ke pantai menunggu untuk diselamatkan oleh tim. Setelah aman, Murray menceritakan jika ayahnya meninggalkan dia dan ibunya ketika Murray berusia 14 tahun. Mereka bercerai, dan pada saat Murray berusia 16 tahun dan meninggal akibat kecelakaan. Mendengar hal tersebut, Dan merasa tidak percaya jika dia sanggup meninggalkan anak dan istrinya yang sangat dia cintai. Singkat cerita, Dan, Murray, dan Whitespike betina diangkut ke markas utama untuk melanjutkan penelitiannya. Tempat itu berada di tengah laut. Makhluk betina itu dibius agar tidak mengamuk. Dan berusaha membantu putrinya menciptakan racun untuk membunuh Whitespike. Namun hal ini diperlukan ribuan percobaan untuk mendapatkan formula yang tepat 100%. Percobaan demi percobaan masih belum berhasil juga. Murray tidak menyerah dan mencobanya lagi dan lagi. Sedangkan waktu Dan hanya tersisa sekitar 21 jam lagi. Setelah itu dia akan otomatis kembali ke masa lalu. Keesokan harinya, Murray meminta kepada ayahnya jika berhasil menciptakan racun, dia ingin agar Dan membawanya ke masa lalu untuk diproduksi. Hal ini agar serangan alien dapat dihentikan lebih cepat. Tiba-tiba, uji coba yang Murray lakukan berhasil dan mendapatkan kecocokan 100%. Racun ampuh untuk membunuh Whitespike pun didapatkan. Whitespike betina yang mengetahui hal tersebut pun bangkit dan meminta bantuan kepada yang jantan. Dengan cepat,
Para makhluk itu menyerang markas, Dan dan Muri segera keluar untuk mengamankan racun yang telah mereka buat. Pertempuran seru pun tidak terelakkan. Setelah berhasil kabur, si betina memanggil yang lain untuk menyerang Muri dan Den. Mereka berdua terpojok dengan alien di sekeliling mereka. Muri akhirnya pun tertembak dan terjatuh. Semua bangunan hampir hangus terbakar. Karena merasa ajalnya hampir tiba, Muri pun meminta maaf kepada ayahnya. Waktu Den hampir habis dan Muri pun menyerahkan racun yang mereka ciptakan ke ayahnya. Dia berpesan kepada ayahnya untuk mencegah peperangan yang akan terjadi di masa depan. White Spike betina datang dan menarik Muri bersamanya. Muri pun meninggal dan Den pun kembali ke tempat asalnya. Ia kembali dengan racun dan Jumpling pun rusak. Dan dunia menafsirkan dengan kehancuran Jumpling sebagai tanda bahwa peperangan di masa depan sudah hilang. Istri Den menyambut kedatangannya dan segera membawanya pulang ke rumah. Muri membuat ucapan selamat datang untuk ayahnya. Ketika malam tiba, Den tidak bisa tidur dan memandangi wajah putrinya. Kemudian dia menceritakan kepada istrinya kalau di masa depan dia bertemu dan bekerja sama dengan anaknya. Keesokan harinya, Den menemui Dorian untuk meminta bantuannya. Walau sempat menolak, Dorian pun akhirnya setuju. Dorian pun membawa cakar alien untuk diteliti lebih lanjut oleh Charlie. Mereka menemukan pada cakar tersebut abu vulkanik yang berasal dari China. Den dan teman-temannya segera menemui muridnya Martin yang tahu tentang banyak gunung vulkanik di sana dan menanyakan bagaimana alien ini yang akan muncul di Rusia memiliki abu vulkanik dari China. Martin menjawab bahwa kemungkinan White Spike telah ada di bumi setidaknya sejak letusan milenium pada tahun 946 dan abu vulkanik tersebut tersimpan di dalam es yang membeku. Setelah mendapat jawaban, Dan meminta bantuan militer untuk membantu menjalankan misi menghabisi White Spike. Namun, pimpinan militer tidak percaya dan menolak untuk membantu. Akhirnya, Dan mencari cara lain dengan meminta bantuan ayahnya untuk menjalankan misi ini. Dalam menjalankan misi ke Rusia, Dan ditemani Charlie, Dorian, dan beberapa prajurit masa depan yang masih hidup. Mereka segera pergi dan mendarat di lokasi yang sudah ditentukan. Setelah mencari, akhirnya mereka berhenti di tempat dengan radio elektromagnetik di bawahnya. Tempat itu segera diledakan agar mereka bisa masuk ke dalam. Begitu celah terbuka, mereka segera melakukan pencarian. Dan dugaan mereka benar. Mereka menemukan kapal asing di sana. Dan mereka memutuskan untuk menyerang pada saat itu juga. Mereka segera memasuki kapal tersebut. Dan menemukan alien masih berada pada cangkangnya dan siap menetas kapan saja. Dan tim menyuntikkan beberapa White Spike yang tidak aktif dengan racun. Mereka akhirnya berhasil membunuh yang disuntik, tetapi membangunkan yang lain yang masih berada dalam cangkang. Dorian yang mengetahui umurnya sudah tidak panjang lagi, mengorbankan dirinya tetap di belakang untuk meledakkan kapal dengan C4. Dan ledakan itu membunuh semuanya kecuali satu White Spike yang bisa lolos. Dan ayahnya James mengejar alien betina yang melarikan diri dan berhasil menemukannya. Meskipun sudah ditembaki, betina itu tidak mati juga dan menghilang. Dan ayahnya berjuang untuk membunuh makhluk tersebut. Ketika ayahnya mencoba mengalihkan perhatian si betina dengan mengorbankan melukai dirinya, Dan berhasil menyerang dan membunuh White Spike itu. Dan puas mengetahui bahwa perang dihindari dan umat manusia diselamatkan. Ia akhirnya pulang serta membawa James untuk bertemu istri dan putrinya. Ia bertekad untuk tidak membuat kesalahan yang sama seperti yang telah diperingatkan Muri di masa depan. Dan ceritanya pun selesai.